Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan kami di program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Seperti malam-malam yang lalu, setiap minggunya, saya tentunya tidak sendiri dan selalu bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Dan saat ini saya ingin menyapa beberapa narasumber kita. Dan malam hari ini hadir narasumber praktisi kita yaitu Dr. Insinyur Syane Palijama MP. Halo Ibu Syane, selamat malam. Oh. Belum di-unmute nih, Bu. Unmute. Belum di-unmute, Bu. Selamat malam, Bu Mika. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Kita menyapa yang narasumber ahli berikutnya, yaitu di sini ada selalu di tiap malamnya ada Pak John Lee, Insinyur John Lee Warren MP. Halo, selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Mbak Maike, selamat malam teman-teman narasumber, dan selamat malam juga pemirsa dimanapun berada. Salam sehat. Salam sehat. Dan di sini juga ada Dr. Titin Sulastri, SSI MM. Selamat malam Ibu Titin. Selamat malam Ibu Mika, selamat malam untuk para narasumber, juga para pemirsa dimanapun berada. Baik, terima kasih semuanya. Dan pada saat ini tentunya semuanya udah ada penasaran nih ya, topik malam hari ini ngomongin tentang apa nih? Kita lagi mau ngomong tentang tortilla pisang tongkal langit. Biasanya si tortilla terbuat dari jagung, kali ini kita akan membahas terbuat dari pisang tongkal langit. Mau lihat lebih lanjutnya, kita lihat yang profil singkat berikut ini. Pisang tongkal langit di Maluku biasanya hanya direbus, digoreng, dan dikukus untuk konsumsinya, sehingga ada peluang untuk pengembangan usaha dengan inovasi membuat produk baru yaitu tortilla. Sebenarnya saya tertarik untuk memilih tortilla pisang tongkal langit karena pisang tongkal langit ini tergolong unik. Tumbuhnya tandangnya ke atas dan benar-benar ada di Maluku sini. Selain itu, kandungan gizi yang ada pada pisang tongkal langit itu sangat tinggi. Di antaranya beta karoten. Beta karoten yang terdapat pada pisang tongkal langit itu sekitar 18,50 sekian persen dan sangat baik sebagai antioksidan. Produk saya ini Pak, ini masih dalam skala kecil, belum terlalu komersial karena sesuai pesanan. Kalau ada yang pesan baru saya buat, ada pameran saya lakukan. Produknya tahan lama karena merupakan produk kering. Oke, tadi sudah dilihat ya sedikit penjelasan tortilla pisang tongkal langit dari Dr. Syane. Nah, saat ini saya ingin berbicara lebih lanjut dengan Dr. Syane. Ibu Syane. Ya, Bu Mika. Ibu, dari banyaknya gitu, maksudnya buah-buahan di daerah Ambon ya Bu, kenapa fokusnya ingin memilih membuat tortilla pisang dari pisang tongkal langit dalam usaha Ibu pada saat ini? Ya, terima kasih Bu Mika, pemirsa yang mendengarkan channel ini. Sebenarnya saya tertarik untuk membuat tortilla pisang tongkal langit karena di Maluku sini pisang tongkal langit itu tergolong unik dan sudah mulai langka. Nah, kalau tidak dimanfaatkan, pasti lama-kelamaan akan menghilang.
Jadi saya membuat begitu karena mereka di Ambon sini biasa konsumsi cuma direbus, digoreng, dibakar. Nah, teksturnya juga sangat lunak dan biasanya digunakan untuk makanan bayi. Jadi bayi yang itu mereka kasih bakar terus dibuat untuk makanannya. Nah, hasil penelitian yang saya baca itu karena kandungan aktivitas antioksidannya sangat tinggi, sehingga saya memilih pisang tongka langit untuk dijadikan tortilla demikian. Memang dari panggilan sendiri ya, maksudnya dari Ibu Syane sendiri ingin membudidayakan kembali ya si pisang tongka langit ini ya? Ya, kalau dari saya untuk mengenalkan kembali ke masyarakat supaya pisang ini jangan hilang atau punah begitu kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kalau yang saya tahu ya, kalau di Ambon tuh terkenalnya dengan pisang Ambon gitu kan. Nah kalau rasanya itu kan kalau pisang Ambon manis ya, nggak ada sepet atau serat. Nah kalau tongka langit ini, pisang tongka langit ini rasanya seperti apa ya Bu? Iya, Bu Mega, terima kasih. Kalau pisang tongka langit kalau sudah matang benar rasanya manis, keasam-asaman sedikit dan warnanya itu orange sekali. Jadi kalau kita konsumsi terus kita buang arseni, maaf, itu terlihat orange-nya. Oke, jadi kalau misalnya matang itu warnanya lebih ke orange ya, bukan kuning ya? Iya. Kuning ke orange. Kuning, oh kuning ke orange-orangean. Oke. Nah, kalau dalam pembuatan tortilla pisang tongka langit, Bu, itu bahan dasarnya apa aja ya? Boleh dikasih tahu, Bu? Ya, untuk pembuatan tortilla pisang tongka langit, bahan dasar yang saya gunakan hanya pisang tongka langit dan singkong. Singkong ini digunakan untuk fungsinya sebagai pengikat saja, Bu Mika. Oh, singkong sebagai pelengkap ya. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, saya juga ingin bertanya nih sama Ibu Titin. Ibu Titin. Ya, Mbak Mika. Nah, Ibu Titin, tadi kan dibilang sama Ibu Syane kalau pisang tongka langit itu mengandung oksidan tinggi ya. Itu apakah ada ya antioksidan tinggi? Apa ada yang lain, Ibu? Kalau misalnya di pisang tongka langit spesial, ada yang spesial dari pisang-pisang lainnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Mika. Jadi di sini ada beberapa literatur ya yang saya baca terkait dengan kandungan gizi khususnya dari tepung pisang tongka langit ya, ada penelitian yang sudah dilakukan untuk pisang tongka langit yang sudah dibuat tepungnya. Nah, dari penelitian ini diperoleh uji proksimatnya untuk proteinnya ya, dia punya protein 4,66%, mengandung 83,72% karbohidrat. Termasuk seratnya juga cukup ya, ada 16,59%. Nah, tadi yang seperti dikatakan oleh Bu Syane, nih beta karotinnya cukup tinggi, 18,56% per 100 gram dari si pisang tongka langit ini. Jadi energinya cukup tinggi, ada 331 kalori untuk energinya. Nah, saya juga mendapati dari literatur ini mengenai beta karotin yang terdapat di pisang tongka langit ini ya, ada sekitar 4.960 mikrogram per 100 gramnya untuk beta karotin. Jadi kalau kita makan pisang tongka langit sebanyak 250 gram saja, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan vitamin A kita per hari. Itu jadi memang kandungan beta karotin atau vitamin A-nya ini cukup tinggi di pisang tongka langit ini.
Oke, Bu. Begitu Bu Mika. Iya, Ibu Syana, kalau misalnya beta karotinnya tinggi, apakah di pisang-pisang lain artinya memang tidak ada? Dan si beta karotin ini memangnya punya manfaat apa gitu? Maksudnya apakah ada manfaat lebih untuk kesehatan gitu? Iya, terima kasih Bu Mika. Beta karoten itu pasti di pisang yang lain juga pasti ada. Tapi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan pisang tongkalangi. Nah, manfaatnya untuk tubuh itu sangat bermanfaat sekali Bu, karena merupakan antioksidan dan berguna untuk kesehatan tubuh manusia. Oke, terima kasih Ibu Syana. Baik, kita kalau misalnya tadi dibilang kalau pisang tongkalangit ini sudah jarang dan ingin dibudidayakan. Pak John Lee, kalau kita ikuti setiap minggunya ya, biasanya ada selalu yang unik-unik yang dibahas dan dibuat untuk menjadi sebuah usaha. Bukannya seharusnya pada saat kita mau membuat usaha itu lebih ke banyak yang lagi viral ya Pak. Tapi kalau di Kamu Bisa ini sesuatu yang unik, sesuatu yang sudah mulai jarang atau jadi mau dibudidayakan. Apakah memang kita memiliki cara tersendiri seperti itu Pak untuk membuat usaha baru gitu Pak? Seperti pisang tongkalangit ini. Ya, biasanya kalau kita memulai usaha itu seminimal mungkin kita menghindari kompetitor, karena setiap bisnis itu selalu dekat dengan kompetitor. Kenapa? Karena memang pesaing-pesaing kita itu ada di sekitar kita, dan sewaktu-waktu mereka mau mereplikasi bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, kalau saja di program Kamu Bisa banyak yang diangkat hal-hal yang unik, sumber-sumber daya lokal yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, lalu kita mau memanfaatkan kembali, saya kira ini sebuah ide bisnis yang sangat luar biasa ya, karena memang dalam bisnis itu kita harus mengeksplorasi berbagai macam bisnis yang bisa ditunjang oleh sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita. Dan beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang materi tentang lovebird ya, kemudian kucing hias, anjing hias yang selama ini orang tidak pernah tahu, tapi setelah dimunculkan di acara Kamu Bisa ini, orang baru tahu kalau misalnya ada satu ekor burung lovebird, kemudian kucing hias, anjing hias yang nilainya sampai 2-3 miliar per ekor. Ya, ini luar biasa. Saya juga baru kaget melihat informasi yang seperti itu. Nah, malam ini kita sedang bahas mengenai pisang tongkalangit. Kalau kita lihat ini memang spesifik. Ciri khas atau karakteristik dari pisang ini beda dengan pisang-pisang yang lain. Tandannya saja itu dia menghadap ke langit, makanya mungkin disebut tongkalangit. Sementara kalau pisang yang lain yang biasa kita lihat itu kan selalu merunduk ya. Dia semakin tua itu makin merunduk, makin menggantung dan semakin dekat dengan permukaan tanah. Tapi dia ini tetap menghadap ke langit. Itu salah satu spesifikasi yang barangkali menjadi kebanggaan kita semua. Kemudian yang kedua, yang menarik yang sudah disampaikan oleh Ibu Titin tadi, jadi kandungan di dalamnya itu tidak main-main. Ya, ada proteinnya sekian persen, kemudian karbohidratnya sekian persen, kemudian vitamin, ya beta karotennya sekian persen, yang tidak ditemukan di pisang-pisang jenis lain, hanya ada di tongkalangit ini. Nah, kenapa kita tidak mau memanfaatkan? Sementara membudidayakan itu kan sama juga dengan pisang yang lain. Kenapa kita tidak memperbanyak tunas, kemudian menanam lebih banyak pisang jenis ini, sehingga bisnis yang kita kembangkan akan menjadi lebih pasti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, malam ini kan kita hanya membahas mengenai dorcilat. Padahal sebetulnya produk-produk yang bisa dihasilkan dari bahan baku pisang tongkalangit ini bisa banyak. Misalnya tepung, dan banyak turunan-turunan yang lain yang kita bisa kembangkan. Yang penting di sini adalah kita harus kreatif dan berinovasi sehingga banyak produk yang kita bisa
hasilkan dari bahan baku yang sama. Tujuannya adalah memperpanjang masa simpan, kemudian meningkatkan nilai tambah atau value added dari produk yang sedang kita kembangkan. Jadi cukup dengan satu jenis produk saja sebagai bahan baku, tapi kita bisa menghasilkan sekian banyak produk lain yang merupakan turunan dari pisang tongka langit ini. Demikian, Mbak Mika. Baik, terima kasih penjelasannya Pak John Lee. Nah, tadi sudah disebutkan ya, ternyata si pisang tongka langit ini tuh juga bisa dibikin tepung. Tapi saya juga mau dengar dari Ibu Shane. Ibu Shane sendiri tuh sebenarnya dalam pembuatan pisang tongka langit ini, apakah ada yang lain-lain yang sudah dibuat selain tortilla gitu, Bu? Ya, kalau kita di ini tapi saya tidak kembangkan terlalu banyak, tetapi untuk penelitian mahasiswa juga sudah dibuat tepung dan sudah diuji juga kandungan antioksidannya berdasarkan tingkat kematangannya. Dan seperti keripik juga sudah dilakukan, ada juga kue-kue, tapi sifatnya tidak tahan lama karena kuenya dalam bentuk kue basah. Oke, Ibu, saya mau tahu dong kalau tekstur dari tanah di Ambon itu seperti apa ya, Bu? Apakah keringkah atau suburkah? Karena saya penasaran nih, apakah nanti si pisang tongka langit ini bisa dibudidayakan di daerah lain gitu, Bu? Saya jadi mau tahu apakah tanahnya seperti apa, Bu, kalau di Ambon? Ya, Bu Mika, terima kasih. Kalau di Ambon sini kebanyakan jenis tanahnya adalah PMK, peculit merah kuning, kalau tidak salah. Jadi pisang tongka langit ini tidak di semua tempat di Maluku itu ada pisang tongka langit. Di daerah-daerah tertentu saja yang ada seperti di Pulau Seram, Pulau Ambon, Pulau Saparua, Pulau Nusa Laut itu penyebarannya di daerah situ. Tetapi kalau sudah di Maluku bagian tenggara itu tidak terdapat pisang tongka langit di sana. Bumi demikian. Baik, berarti di tekstur tanah tertentu berarti si pisang tongka langit ini bisa tumbuh ya, Bu? Oke, ya. Saya mau tanya sama Bapak John Lee kali ya, Pak John Lee. Itu gimana kalau misalnya tadi kan kita mau membudidayakan ya, kalau misalnya di Ambon saja sendiri itu si pisang tongka langit hanya di daerah tertentu, apakah memungkinkan untuk bisa dibudidayakan di daerah seperti Tanah Jawa atau Sumatera misalkan? Ya, kalau kondisi tanah itu kan di beberapa tempat di Indonesia kan ada juga tanah yang jenis pot solid merah kuning ya, jadi PMK ada saja. Jadi saya kira tidak perlu dikhawatirkan apakah pisang ini hanya bisa tumbuh di daerah tertentu. Tapi ini kan perlu diuji coba. Siapa tahu di tempat-tempat yang lain yang tidak seperti jenis tanah yang ada di Maluku ini bisa dikembangkan jenis pisang ini. Dan memang semua harus diuji coba. Dan intinya adalah kalau kita punya kemauan untuk mau mencoba, saya kira mudah saja kita untuk melakukannya. Dan persoalannya adalah mendapatkan bibit ini saja. Kalau kita sudah dapat bibit, kemudian kita uji coba di tempat yang lain, lalu kemudian dia berhasil, berarti bisa kita kembangbiakan jenis ini di tempat yang lain. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya juga mau bertanya dengan Ibu Titin dong. Ibu Titin, berarti memungkinkan ya kalau untuk tanah si pisang tongka langit ini tumbuh selain di Ambon tadi, walaupun di Ambon sendiri beberapa daerah tertentu saja yang bisa tumbuh ya, Bu. Jadi tidak. Ya, betul. Ya. Ya, betul. Dari sumber literatur juga yang saya dapati, memang untuk di Ambon sendiri hanya tumbuh subur di beberapa pulau ya, termasuk Saparua, Seram, Ambon, Nusa Laut. Tetapi sebenarnya ini di luar negeri sendiri, pisang tongka langit ini ada, cuma namanya aja sebutannya berbeda. Contohnya di sini yang saya temui di Kepulauan Salomon,
Papua Nugini dan Fiji, namanya Fei banana. Ya, dengan kata lain mungkin tekstur dari tanah yang kemerahan, yang mungkin tuh yang aksisol ya tanahnya. Jadi dia cocok. Nah, mungkin bisa saja ditanam di daerah Sukabumi, karena daerah Sukabumi, Cipanas itu penghasil pisang cukup luar biasa. Karena saya dari Bogor ya, jadi memang pisang di sana juga banyak. Mungkin tekstur tanahnya itu memungkinkan juga untuk menanam pisang tongkalangit. Seperti itu, Bu Mika. Baik, terima kasih informasinya ya. Ternyata di luar juga sudah ada ya, cuman beda nama aja. Oke, pemirsa di rumah tadi sudah sedikit ya pengenalan tentang pisang tongkalangit. Yang punya pertanyaan atau mau memulai bisnis tortilla atau bagaimana, bisa aja langsung nih komen di YouTube Hope Channel Indonesia. Jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan. Baik, pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan akan video interview dari pemirsa sekaligus juga games UIKB. Uji Ingat Kamu Bisa. Eva, Dina, Brian, Kevin. Iya, dalam UIKB, Uji Ingat Kamu Bisa. Oke, kira-kira, nah, apa nama makanan tersebut? potato chips, Potato chips. Keripik jagung. Keripik jagung. Silakan ditulis. Keripik pangsit. Snack jagung. Ya, ini namanya tortilla. 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 Oke. Kalau makanan tortilla itu berasal dari mana, Wan? Sumatera. Oke. Amerika. dari Tulis, Pak. oh tulis. Mungkin apakah iya? Dari Amerika. Oke. Amerika, Meksiko. Terbuat dari bahan apakah tortilla ini? Ubi atau singkong? Tortilla ini dari bahan apa? Iya, bisa ditulis. Tortilla. Kentang dan penyedap juga. Jagung dan tepung. Tepung jagung. Oke, nah sekarang kita akan tebak-tebakan nama pisang. Pisang. Pisang barangan. Pisang. Pisang tanduk. Bukan. Pisang apa ini? Nggak tahu. Oke, tebak-tebakan nama pisang. Pisang raja. Yang kedua, pisang apakah ini? Kebalik, ini baru pisang tanduk. Tadi bukan pisang tanduk. Tadi. Ini pisang tanduk. Kalau ini pisang tanduk. Ini pisang tanduk. Oke. Pisang Ambon. Ambon. Oke. Pisang tanduk. Yang ketiga, Apa nih? Kok mirip semua ya? Bukan ini pisang. ini hijau. Pisang hijau agak lumayan panjang. Kira-kira apa nih? Pisang Ambon. Oh, ini yang pisang Ambon. Ini yang pisang Ambon. Oke. Pisang goroho. Ah, ini berambon. Selanjutnya, pisang apakah ini? Aduh. Udah pernah lihat? Apa itu? Nggak pernah tahu kita, nggak pernah lihat. Nah, pernah lihat nggak pisang ini? Iya, ini pisang susu. Biasanya kita bilangnya pisang susu karena kecil-kecil. Oke. Perhatikan nggak? Ini dia tumbuhnya ke atas, bukan ke bawah. Ini pohonnya, ini misalnya.
Pisang galela? Udah pernah lihat pisang ini sebelumnya? Iya, udah pernah makan. Galela merah. Yang kecil-kecil kan itu? Iya, maksudnya yang ini sama ini sama. Iya, pisang emas. Pisang emas ini. Pisang apa ini? Ini namanya pisang tongka langit. Oh, karena dia lihat ke atas, Iya. menghadap atas. Di sini jarang sih. Oh iya betul. Oke. Pernah makan nggak tortilla seperti itu tapi terbuat dari pisang tongka langit ini? Hah? Ada? Enggak, belum pernah. Aku aja belum pernah makan pisang tongka langit kayaknya. Enggak pernah. Belum. Enggak. Belum. Mau coba? Mana? Boleh. Boleh kalau ada. Mau. Waduh, ternyata banyak banget jenis-jenis pisang yang ada di Indonesia. Nah, salah satu tadi pisangnya yang ditunjukin, ternyata memang pisang tongka langit nih yang belum pernah saya rasain. Pemirsa, apa udah ada yang rasain? Nah, kembali lagi saya mengundang pemirsa di rumah untuk bisa bertanya ataupun komentar di YouTube channel Hop Channel Indonesia. Baik, kita kembali lagi kepada narasumber ahli kita dan pada saat ini saya ingin berbincang dengan Ibu Syane. Ibu Syane, pada saat Ibu memutuskan untuk memulai usaha untuk pembuatan tortilla pisang tongka langit, apakah Ibu sendiri membuatnya pada saat ada pesanan atau Ibu sudah memiliki pegawai misalkan seperti itu? Ya, terima kasih Bu Mike. Untuk sementara ini saya membuat tortilla itu kalau ada pesanan, ada pameran, baru dilakukan untuk bentuk-bentuk promosi. Kalau jumlahnya banyak, saya minta bantuan tetangga, bantuan mahasiswa. Tapi kalau jumlahnya sedikit, saya kerjakan sendiri, Bu Mika. Oke, berarti tergantung pesanannya, maka bisa dipanggil nih bala bantuan dari mahasiswa ya, Bu ya. Oke, Ibu, pada saat ini pemirsa di rumah, kita pasti udah penasaran, aduh dari tadi ngebahas pisang tongka langit aja nih, tapi kita nggak tahu gimana cara pembuatannya, pasti pemirsa di rumah juga penasaran. Yuk kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Saya akan ini menunjukkan ini bahan bakunya pisang tongka langit dan juga ini singkong yang sudah dikuliti. Ini hasilnya pisang tongka langit yang sudah dikuliti dan singkong yang sudah dikuliti. Nah, singkong yang digunakan sebanyak 1 kilogram dan pisang tongka langit juga yang digunakan sebanyak 1 kilogram. Setelah itu dikukus sampai matang. Jadi singkongnya dikukus sampai empuk dan pisang tongka langit juga sama dikukus sampai empuk. Singkong yang sudah dikukus tadi kita haluskan menggunakan mol dan penghalusannya 2-3 kali agar benar-benar halus. Mungkin dari penggilingan singkong sudah 3 kali penggilingan dan saat ini saya dibantu oleh mahasiswa saya. Dia juga tertarik untuk meneliti tentang tortilla. Tapi tortilla dia teliti nantinya menggunakan tiga latin. Yang berikut adalah pisang tongka langit yang sudah dikukus, kemudian dihaluskan menggunakan molen sebanyak 1 kali. Setelah selesai dihaluskan, singkong dan pisang tongka langit, kedua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk sampai merata dan sampai kemudian tercampurnya homogen. Bahan yang telah dicampur kita giling lagi untuk menjadi halus dan setelah penggilingannya cuma dilakukan 1 kali
Setelah itu baru kita cetak sesuai dengan ukuran. Ya. Nah, setelah dicetak, tortillanya kita keringkan. Kalau pengeringan matahari 1 hari sampai 2 hari. Kalau cuacanya cerah, 1 hari pengeringan sudah cukup. Tapi kalau cuacanya mendung cerah berarti pengeringannya 2 hari. Kemarin cuacanya tidak terlalu bagus, makanya ini dilakukan dengan pengeringan oven. Dimasukkan ke dalam kabinet dryer selama 20 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Nah, setelah kering digoreng, dan ini hasil dari tortilla yang sudah jadi. Setelah digoreng dikemas dalam kantong plastik. Baik, tadi sudah ditayangkan ya untuk pembuatan video tortilla pisang tongkal langit. Nah, Ibu Shane, ya Bu Mika. Kira-kira ya Bu, untuk tortilla pisang tongkal langit ini tuh kalau misalnya sudah dikemas ya tadi, itu bisa sampai tahan berapa lama ya Bu? Bisa 2 bulan Bu Mika, soalnya produknya kan produk kering. Oke, 2 bulan ya Bu, dari semenjak di-seal ya Bu ya? Iya. Oke. Bu, kalau misalkan pemasarannya sendiri untuk si tortilla pisang tongkal langit ini tuh seperti apa ya Bu yang Ibu lakukan selama ini? Iya, untuk pemasarannya tadi saya buat tortilla tadi dengan singkong 1 kilo, pisang tongkal langitnya 1 kilo. Saya dapatkan itu ada 8 packing. Jadi di tiap 1 packing itu isinya 200 gram dan dijual dengan harga 20.000 per packingnya. Nah, untuk pemasarannya itu yang tadi saya bilang Ibu belum terlalu meluas karena masih belum ada yang tahu, makanya saya dalam bentuk promosi, dalam bentuk pameran, dan kedepannya saya akan lewat media sosial dan sebagainya untuk bentuk-bentuk promosi tortilla ini agar mereka atau konsumen itu senang dengan tortilla yang saya buat. Demikian Bu Mika. Baik, untuk saat ini berarti pemasarannya masih melalui kalau ada pameran ya Bu ya? Iya, Bu Mika. Oke, kita mau minta info juga nih dari Pak Jonli. Pak Jonli, tadi kalau misalnya si Ibu Shane bilang kalau si tortilla pisang tongkal langit ini masih by PO dan juga dengan kalau misalnya hanya ada pameran baru si Ibu membuatnya. Kalau misalnya supaya semakin meningkat ya Pak, kira-kira ada yang bisa dilakukan apa nih ya sama Ibu Shane nih? Ya, jadi harus gencar promosi untuk berbagai media. Dan media yang paling murah itu adalah media sosial, ya. Kita promosikan lewat media sosial. Tapi juga bagi para pelanggan yang sudah mengkonsumsi hasil produksi yang dihasilkan oleh Ibu Shane ini, itu juga sarana yang paling penting. Mereka sampaikan dari mulut ke mulut. Makanya uji cita rasa juga itu penting. Jadi uji cita rasa itu harus dikasih kepada beberapa orang, kemudian dengan sangat objektif mereka memberikan pendapat mereka, lalu itu yang akan dipakai sebagai bahan promosi untuk dimasyarakatkan kepada khalayak, ya. Jadi ini yang paling penting. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika itu sudah dipromosikan, kemudian apakah tersedia bahan baku yang cukup kalau seandainya nanti permintaannya dia meningkat tiba-tiba. Nah, ini sangat penting. Kalau seandainya promosi sudah gencar, kemudian permintaan sudah sangat banyak, maka konsekuensinya produksi itu harus tidak boleh berhenti. Makanya produksi ini harus taat pada 3 asas K, ya. Jadi kontinuitas, kemudian
kuantitas dan kualitas. Ini harus diperhatikan dengan baik sehingga konsumen akan merasa nyaman dan akan merasa puas ketika mereka mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Shana. Jadi perlu itu dilakukan, dan memang kalau sekarang masih by PO berarti harus gencar promosinya, dan media promosi saya kira sangat banyak ya. Kita bisa menggunakan media sosial yang murah ya, dan daya jangkaunya menjadi lebih cepat, lalu bisa tembus kepada semua segmen pasar. Nah ini, tapi persoalannya adalah ketika permintaan meningkat, apakah tersedia produk saat konsumen membutuhkan. Nah itu yang harus kita cermati. Demikian. Oke, terima kasih Pak John Lee. Mungkin ada tanggapan juga dari Ibu Titin ya untuk mengenai pemasaran dari tortilla pisang tongkal langit ini. Baik, terima kasih Mbak Meike. Tadi saya agak sedikit tertarik banget ya dengan kuisnya tadi. Ternyata mungkin itu yang ikut di dalam kuis itu, kalau saya lihat dari Hope Channel-nya mungkin orang-orang Jakarta ya, yang sedikit nggak ngerti juga tuh waktu pas ngelihat gambar pisang, tapi kok pisangnya mengadah ke atas ya. Benar, jadi saya kalau ngelihat dari situ aja, saya bisa memberikan masukan ini terkait dengan kemasan ya, mungkin ya Pak John Lee ya. Betul. Kasih kemasan dengan gambar pisang tongkal langit. Ya. Ya, dengan pisang tongkal langit. Karena sebenarnya kalau ngelihatnya videonya Bu Shana tadi luar biasa ya, karena pisang tongkal langit itu ternyata ukurannya besar, nggak kecil. Ya, panjangnya bisa sampai 20-30 cm dengan lebar 5-10 cm. Kalau di dalam kemasan ada gambar buah pisang yang masih menghadap ke langit ya, ke atas, terus bilangnya tortilla tongkal langit. Saya rasa itu menjual produk yang jadi sehingga orang pengen tahu, ini kok tortilla biasanya jagung, kok ini pisang dan pisangnya unik gitu. Ya, itu juga bisa mengangkat penjualan, saya rasa seperti itu. Belum lagi kalau di situ ada brand satu brand ya kandungannya. Karena biasanya beta karotin itu kan adanya di wortel. Ya, warna orange itu ada di wortel. Tetapi ternyata beta karotin yang ada di tongkal langit ini bisa menyetarai beta karotin yang ada di wortel. Itu juga memberikan kesan yang positif untuk orang mau mencoba gitu, kemudian membeli produk itu. Begitu Mbak Meike. Terima kasih Ibu Titin. Wah, berarti masukannya luar biasa sekali nih ya buat Ibu Shana. Jadi Ibu Shana selain kita juga promosikan melalui media sosial nantinya, nah Ibu Shana juga harus seperti kata Ibu Titin tadi, harus ada gambar keunikan sendiri dari bentuk si pisang tongkal langit ini ya. Jadi saya juga tadi pas lagi acara kuis UIKB itu juga saya sempat salah-salah juga nyebut, dan pas lagi lihat wujud dari si pisang ini memang sangat unik gitu. Nah, kembali lagi juga saya mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk bisa bertanya ataupun juga mau memberikan komentar mengenai program kita pada malam hari ini dengan topik pembicaraan tortilla pisang tongkal langit. Oke. Setelah tadi sudah mendapatkan masukan dari Ibu Titin, Pak John Lee, kedepannya seperti apa rencana dari usaha ini, Ibu Shana? Ya, baik Bu Meike. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Dr. Titin dan Pak John Lee atas masukan-masukannya mengenai kemasan tadi Bu. Ya, saya sementara ini lagi pesan kemasannya sudah didesain dengan gambar pisang tongkal langit supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas bahwa pisang tongkal langit ini seperti ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak masukan yang telah disampaikan oleh Pak John Lee dan Ibu Titin tadi, itu membuat saya untuk lebih giat lagi memproduksi tortilla pisang tongkal langit ini dan mempromosikan di dalam berbagai hal
baik media sosial di semua kalangan, karena tortilla pisang tongkal langit ini disukai oleh semua kalangan usia, mulai dari usia anak-anak sampai orang dewasa. Ini kan bentuk camilan yang biasa digunakan pada saat santai maupun pada saat belajar. Dan kalau benar-benar kita tekuni suatu usaha pasti akan berhasil. Demikian Bu Mika. Baik, berarti ternyata ya sudah ada rencana-rencana juga ya yang sudah dilakukan melalui kemasannya sendiri. Ibu Syane, Bu Titin dan Pak John Lee, di depan saya ini ada seperti tortilla. Bukan seperti tortilla, ini tortilla, cuman bukan tortilla tongkal langit nih, tortillanya rasa jagung. Nah, kalau di versinya Ibu Syane, apakah tortilla pisang langit ini masih original kan? Apa ada rasa lain misalkan entah keju kah atau bagaimana Bu? Ya, terima kasih Bu Mika. Tadi yang saya bilang bahwa produk tortilla yang saya buat ini original ya Bu, tanpa tambahan bahan-bahan lain. Tetapi kalau mau modifikasi lebih lanjut, bisa dimodifikasi dengan penambahan rasa coklat, rasa gula, rasa keju, dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa dimodifikasi, Bu Mika. Oke. Kalau misalkan untuk rasa coklat atau keju, apakah saya ingin bertanya kepada Ibu Titin. Ibu Titin, apakah pada saat si tortilla tongkal langit ini dimodifikasi dengan rasa tambahan seperti coklat atau seperti keju, apakah akhirnya akan mengurangi fungsi atau manfaat dari pisang tongkal langit ini gitu? Tentu saja tidak, Mbak Mika. Dengan penambahan keju justru ada tambahan protein dari si keju kalau dia ditambahkan dengan keju. Karena kan itu difortifikasi, ditambahkan justru. Ya, karena contohnya dengan tambahan coklat bubuk, karena kan ada juga komposisi dari si coklat bubuk yang memang juga bermanfaat. Seperti itu. Jadi justru dengan fortifikasi atau penambahan cita rasa yang lain tidak mengurangi, bahkan menambah komposisi dari produk itu. Oke, terima kasih Ibu Titin. Kalau menurut Pak John Lee sendiri seperti apa Pak? Kalau misalnya ditambahkan dengan variasi keju pun ataupun ada rasa coklat? Ya, itu bagian dari jiwa wirausaha kan harus seperti itu, harus kreatif. Ya, jadi dengan menciptakan banyak jenis produk, diversifikasi produk dari satu jenis bahan baku, kemudian menghasilkan sekian banyak produk-produk olahan, itu justru lebih bagus, ya, lebih bagus. Dan setiap konsumen yang ingin untuk membelikan pasti akan ada pilihan-pilihan. Dia mau pilih yang cita rasa seperti apa, yang coklat, yang keju, yang original, itu tergantung kepada konsumen untuk memutuskan. Tapi kalau si penjual memproduksi berbagai jenis bahan olahan, saya kira itu sangat bagus. Artinya kita memberikan tawaran kepada konsumen dengan berbagai jenis produk yang kita tawarkan. Dan pilihan-pilihan konsumen itu akan menentukan dia untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang maksimal. Ya, jadi itu penting. Jadi kita kalau menjual sesuatu, kita harus pastikan bahwa ketika konsumen membeli, kemudian dia menikmati itu, dia boleh merasakan tingkat kepuasan yang maksimum. Itu tujuan kita untuk melayani konsumen. Dan tambahan cita rasa itu saya kira itu hal yang sangat luar biasa dan itu bagian dari kreativitas dari seorang pebisnis. Demikian Mbak Mika. Baik, terima kasih Pak John Lee masukannya. Nah, Bu Syane, untuk jualan tortilla pisang tongkal langit ini, apa Ibu Syane punya pesaing? Atau ada yang jualan lain nih? Atau hanya Ibu sendiri nih yang jualan di Ambon? Ya, terima kasih Bu Mika. Untuk sementara yang saya tahu di Ambon sini yang bikin tortilla cuma saya saja Bu Mika. Kalau yang bikin keripik dari pisang tongkal langit ada juga orangnya. Begitu Bu Mika.
Wah, berarti memang produsen sendiri ya. Bagi yang penggemar tortilla pisang tongkalangit di Ambon boleh, berarti hanya bisa dibelinya sama Ibu Syane. Jadi jangan segan-segan yang di Ambon ataupun kita yang di daerah lain ternyata bisa juga pesan karena kemasannya itu bisa sampai 2 bulan gitu. Jadi kalau sudah dimasukkan ke kemasan nanti bisa sampai 2 bulan. Oke, pada saat ini tentunya penasaran nih, kalau misalkan dari tadi diomongin ada yang peminatnya berarti ada PO, berarti ada peminat. Nah saat ini kita akan sama-sama menyaksikan dari video dari konsumen Ibu Syane yang sudah menikmati tortilla pisang tongkalangit. Nama saya Carlos Donar Jambornias. Ya, sangat sering kok. Sering saya mengikuti bahwa produk ini cukup bagus untuk cemilan dalam keseharian saya. Biasa saya dengan teman-teman sering buat cemilan. Perkenalkan, nama saya Safira Sanadi. 3 kali. Biasanya tuh yang saya coba tuh seperti yang di supermarket. Rasanya tortilla pisang tongkalangit ini agak ada asin, juga ada sedikit manis gitu. Rasanya teksturnya sangat mantap seperti di swalayan, Pak. Enak. Pokoknya rasanya the best lah, Pak. Rasanya bagus dan gurih sama enak. Menurut saya cemilan ini sama yang lain, cemilan ini dibuat lebih praktis dan rasanya seperti cemilan sebelumnya, tapi ini untuk tempat-tempat lain itu sangat bagus buat cemilan. Pisang kan merupakan bahan pangan yang banyak gitu di sini. Jadi dengan memanfaatkan pisang, kita juga bisa memanfaatkan pisang yang bukan hanya dikonsumsi secara langsung, tapi kita juga bisa mengubah menjadi produk yang nilai jualnya tinggi. Semuanya sama, tidak beda jauh juga Pak dengan rasanya semua sama, Pak. Ya, produk tortilla ini sudah cukup baik ya, cuman mungkin agak lebih renyah gitu. Tapi semakin, karena kan mungkin ada masing-masing orang punya tingkat kesukaannya kan berbeda-beda gitu. Semoga lebih banyak diproduksi produk ini di swalayan. Ya, produk tortilla ini sudah cukup baik ya, cuman mungkin agak lebih renyah gitu. Tapi semakin, karena kan mungkin ada masing-masing orang punya tingkat kesukaannya kan berbeda-beda. Kalau bisa lebih banyak lagi di produk untuk dijual ke swalayan, karena menurut saya cemilan ini cukup bagus. Enak, Pak. Mantap. Saya mantap. Mantap. Baik, terima kasih. Dan pada saat ini Pak tadi sudah kita sama-sama saksikan ya, rasanya mantap, rasanya renyah seperti itu. Nah, di depan saya memang ada tortilla rasa jagung, dan biasanya kalau misalnya dikonsumsi ini tuh bisa dikonsumsi bersama mie goreng atau jadi tambahan rasa asin. Nah, kalau si tortilla
pisang tongkal langit ini apakah lebih enak dinikmati dengan dimakan langsung sendirian atau bisa misalkan dicampur dengan mie atau dimakan dengan nasi gitu, Ibu Syana? Ya, terima kasih Bu Mike. Tortilla ini biasanya dikonsumsi sendiri, bisa juga dimakan bersama nasi. Soalnya kan rasanya renyah, teksturnya renyah, terus agak gurih, terus ada kriuk-kriuknya. Jadi biasanya digabung sama makanan yang lain sebagai perangsang untuk lebih nikmat lagi menikmati makanan yang disantap. Oke, berarti sama seperti tortilla yang lainnya ya, ternyata bisa dinikmati nggak hanya kita makan sendirian. Jadi kalau misalnya mau makan di atas mie, ditaruh juga sebagai kayak pengganti kerupuk, ternyata masih bisa dinikmati ya Bu, si tortilla pisang tongkal langitnya. Oke, di sini tuh ada satu pertanyaan Bu, dari rilis Silalahi. Apakah tortilla boleh dibuat dari pisang kepok? Nah, pertanyaannya itu Bu. Mungkin kan karena tadi dibilang kita sama-sama tahu kalau misalnya si pisang tongkal langit ini termasuk pisang langka gitu. Maksudnya hanya ada di Ambon. Nah, mungkin beliau adalah orang Jakarta atau orang mana, saya juga nggak dikasih informasi. Tapi dia mau buatnya tuh tortillanya dari pisang kepok. Apakah bisa tuh Bu, Ibu Syana? Ya, sebenarnya untuk pembuatan tortilla itu pakai bahan apa saja bisa Bu Mike, tergantung dari kreativitas daripada yang membuatnya. Nah, pisang tongkal langit, pisang apa saja bisa dipakai, dan prosedurnya juga bisa sama, bisa juga berbeda. Ada yang menggunakan bahan pemikatnya terigu, tepung beras, bisa juga singkong. Tergantung kreativitas masing-masing produsennya, Bu Mika. Oh, oke, berarti sudah menjawab ya. Jadi Mbak Rili Silalahi, ternyata Ibu juga bisa membuat di rumah dengan pisang kepok. Walaupun memang nanti akhirnya rasanya berbeda ya, karena kembali lagi diingatkan bahwa si pisang tongkal langit ini memiliki keunikan sendiri, rasa sendiri, dan teksturnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya berharap untuk sama dengan si tortilla pisang tongkal langit, tentu tidak bisa sama karena bahan dasarnya saja sudah berbeda. Baik, kalau misalnya pemirsa di rumah, sekali lagi saya informasi, punya pertanyaan ataupun komentar, atau kalian merasa sangat bermanfaat program ini, boleh dong di komen di YouTube Hope Channel Indonesia. Oke, kira-kira nih Ibu Syana boleh dong, kalau misalnya pemirsanya tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan, kalau mau pesen kan ke Ibu Syana nih, karena cuma Ibu Syana yang jualan tortilla pisang tongkal langitnya. Boleh sekalian dong Ibu Syana promosi, kalau misalnya mau order kemana nih Ibu Syana? Itu yang tadi Bu Mika saya bilang, kalau ada pesanan dari teman-teman, dari mahasiswa, kalau mereka belajar ingin makan camilan, ya mereka pesan. Dan kalaupun sudah meluas, dan saya berharap program Kamu Bisa ini bisa ke Ambon, Bu Mika, biar melihat langsung pisang tongkal langitnya, melihat keindahan kota Ambonnya dan sebagainya. Baik, berarti artinya oke, nanti mungkin kita dapat bantu fasilitasi ya. Kalau misalnya pemirsa di rumah misalkan mau pesen, bisa langsung aja nanti di komen di YouTube Hope Channel Indonesia, nanti kita bisa kasih kontaknya Ibu Syana ya. Oke, pada saat ini kita juga akan mendengarkan closing statement dari Ibu Titin untuk kedepannya seperti apa untuk Ibu Syana. Baik, terima kasih Ibu Meike. Closing statement dari saya untuk para pemirsa dimanapun berada, pisang tongkal langit paling aman untuk mendapatkan beta-karotin dari makanan yang dikonsumsi. Karena tingginya beta-karotin pada pisang tongkal langit
itu membuat tanaman dari pisang tongkal langit ini berpotensi dijadikan sumber pangan alternatif. Dan untuk Ibu Syane, sukses selalu Bu untuk usaha tortilla pisang tongkal langit. Baik, kita juga bisa mendengarkan closing statement dari Pak John Lee. Ya, Ibu Syane mengupayakan di Ambon, tetapi pemirsa boleh mengupayakan di tempat di mana saja. Pisang tongkal langit itu masih bisa kita budidayakan di tempat yang lain. Dan silakan mencoba untuk mendapatkan banyak manfaat dari segi gizi dan juga dari segi manfaat ekonomi. Oke, Ibu Syane, mungkin ada informasi atau yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah. Ya, terima kasih Bu Mike, pemirsa yang mendengar siaran ini secara live. Saya sarankan kalau ingin untuk membeli atau memesan, mengorder tortilla pisang tongkal langit, bisa langsung lewat saya atau lewat Hope Channel untuk pemesanannya. Demikian Bu Mike. Baik, terima kasih semuanya untuk para narasumber, untuk pemirsa di rumah yang sudah sama-sama menyaksikan akan program Kamu Bisa. Semoga program ini selalu bermanfaat dan tiap minggunya bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa yang akan memulai usahanya. Jadi nggak usah bingung-bingung, saya mau mulai usaha apa, tapi pemirsa di rumah bisa saksikan setiap hari Selasa jam 7 malam secara live di Hope Channel Indonesia dalam program Kamu Bisa. Sampai ketemu lagi pemirsa. Dan kalau misalnya ada usulan ataupun topik yang ingin dibahas, boleh banget nih di komen ya di YouTube Hope Channel Indonesia di program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Sampai ketemu lagi malam minggu depan hari Selasa jam 7 malam. Terima kasih, selamat malam.